Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dalam mata kuliah meteorologi. Yaitu akan membahas tentang atmosfer ya. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang atmosfer, komposisinya, struktur, dengan bagaimana sifat fisiknya. Materi PowerPoint atau PDF-nya sudah Bapak kirimkan juga, linknya sudah ada. Ini Bapak jelaskan sedikit tentang susunan dan struktur lapisan atmosfer. Poinnya adalah dari berapa lapisan atmosfer tersebut, di manakah terjadinya fenomena meteorologi. Gitu ya. Gambar ini bisa menunjukkan sebenarnya adalah susunan dari lapisan atmosfer ya, dari yang bawah troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Poinnya fenomena meteorologi terjadi di lapisan bawah, yaitu di troposfer ya. Itu sebenarnya mesti diingat dari pertemuan ini. Ini outcome-nya kita akan belajar komposisi atmosfer, bagaimana profil temperatur vertikalnya per lapisan, kemudian bagaimana sumber energi matahari sebagai energi semua yang ada di semesta ini ya, termasuk cuaca. Kemudian efek dari radiasinya, keseimbangan energi di bumi dan atmosfer. Terakhir adalah pengembangan tentang siklus hidrologi psikik dengan perubahan fase uap air yang ada di atmosfer. Ya, ini agak bahasa Inggris ya, tidak apa-apa karena biar dari buku aslinya ya, biar lebih mudah. Tinggal tapi Bapak jelaskan dalam bahasa Indonesia ya, sambil kita belajar bahasa Inggris juga. Oke, jadi atmosfer itu komposisinya sebenarnya hanya 3 ya. Ada uap udara kering atau dry air, kemudian ada uap air dan aerosol ya gitu ya. Udara kering ini banyak ya macam-macamnya atau komposisi senyawanya ya, uap air dan aerosol. Kemudian kita juga ingin mengenal profil vertikal temperatur dari lapisan di bawah di troposfer hingga lapisan nanti di paling atas dari struktur atmosfer ya. Sebelum kita membahas tentang struktur atmosfer, ini adalah komposisi atmosfer yang ada di komposisi gas apa saja yang ada di atmosfer ya. Tadi kita sebutkan bahwa ada udara kering, ada uap air dan aerosol. Seberapa banyak sebenarnya yang mendominasi atau yang paling banyak ada di atmosfer ya dari unsur dan komposisi tersebut. Kalau kita lihat dari tabel ini terlihat bahwa yang paling banyak adalah nitrogen sebesar 78%, bahwa di atmosfer ini terdiri dari nitrogen. Kemudian baru oksigen 20% ya. Selanjutnya ada gas-gas lain, ada H2O atau uap air, dan ada karbon dioksida dan udara-udara partikel kering lainnya. Jadi kalau lihat persentasenya paling tinggi 78% itu nitrogen, oksigen, kemudian ada lagi argon ya, neon dan segala macam ya, 0, sekian. Uap air kalau lihat sini cuma 0 sampai 4%. Jadi sangat sedikit uap air di atmosfer sebenarnya dibandingkan dengan nitrogen dan oksigen. Sehingga dari fokus kita ke uap air, sehingga proses meteorologi atau proses fenomena meteorologi itu sebenarnya tidak terlalu banyak uap air, hanya di lapisan yang paling bawah. Makin ke atas itu uap air makin sedikit sebenarnya. Nanti kita buktikan dengan struktur vertikalnya. Oke, ini kembali ke lapisan atmosfer. Jadi kalau ditanya lapisan atau struktur atmosfer itu ada berapa lapis ya? Sebenarnya ada 4 ya. Yang paling bawah, ini dibalik ya, ini yang paling bawah itu troposfer, ini troposfer. Oke, paling bawah ini troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Ini juga sama, troposfer, stratosfer, mesosfer, dan mesopause. Nah, ini ada pause terus batas ya. Jadi antara troposfer dan stratosfer ada lapisan batas, ini yang namanya tropopause. Antara stratosfer dengan mesosfer ada lapisan juga yang namanya stratopause. Dan begitu juga ada di mesosfer dengan termosfer ada lapisan namanya mesopause. Jadi lapisan batas antara satu dengan yang lain. Dan cuaca itu terjadi hanya di troposfer, lapisan bawah ya. Sampai berapa ketinggian fenomena cuaca? Nah, nanti selanjutnya kita akan cerita di profil atmosfer ya. Ya, secara kebetulan kalau dari segi kita sering mendengar lapisan langit ada 7, kalau secara cuaca ya, secara meteorologi ada 7 ya. Kalau yang hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ini kebetulan saja ya, cocokologi gitu ya. Pemahaman langit ada 7 itu berdasarkan meteorologi gitu ya. Itu pas 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin itu cocokologi kebetulan saja.
Kita lanjut kemudian ke ini adalah yang tadi ini kalau ada animasi komuter sedikit. Air would only be about as thick as an eggshell. Don't Lihat start with ini food adalah analogies. I'm getting hungry again. My point is that our atmosphere, as thin as it is, can still be broken down into 4 ini main adalah layers. contoh dari lapisan Examples, susunan dari Okay, we live in the troposphere, the layer closest to Earth. The troposphere goes up about 12 sampai 12 kilometers, km which is about di 7 tengah miles. di Indonesia di tropis di sampai 18 All atau the Earth's weather occurs 18 here. kilometer, jadi sangat tinggi. The next Kemudian layer up stratosfer is the sampai 50 stratosphere. km. At the very bottom of Ini this ada layer batasan are very strong stratosfer. winds that blow eastward. This is called the jet stream. Di atasnya lagi When large kita lihat planes fly from west to pesawat east, biasanya terbang they di often atas hop bumi. into the jet Kenapa? stream. Nanti kita jelaskan. That extra push Karena of tidak wind ada from awan lagi, behind uap air hanya allows them sampai to di fly atas. faster. Sudah tidak ada uap air di atas. Also in the stratosphere is the ozone layer. Ini yang hijau Ozone adalah is a special yang kita kind kenal of dengan oxygen namanya that ozon absorbs layer. most of the sun's harmful Yang radiation, like melindungi kita ultraviolet dari rays, which cause sunburn. radiasi sinar Without the ultraviolet protection of dari the matahari ozone ya. layer, few living things could survive on Earth. Scientists Ini have kalau discovered a ozon ya, hole jadi in ada the ozon, ozone layer ozon over di the South kutub, Pole. selatan ya. They're Tapi concerned that penelitian certain terakhir melihat chemicals such as bahwa chlorofluorocarbons or Hanya akibat CFCs fluorokarbon from dan aerosol CFC. sprays and refrigerators may have caused this. Bummer. Sehingga lapisan If the hole gets any larger, that means more radiation will reach Earth and there could be potential problems for the future. So it's really important for us all to keep our atmosphere healthy. Important stuff. Okay, Jadi kita kembali. so you've got the Setelah tadi troposphere ada and the stratosfer stratosphere. di lapisan Any other spheres? stratosfer Sure, ozon, the di atas lagi mesosphere, ada the next mesosfer. layer up. It's the coldest region of the Nah, di mana ini atmosphere, menunjukkan around suhunya minus ya. 100 degrees Kena Celsius. temukan dengan Minus ada 148 degrees Dia Fahrenheit. tiap lapisan ini berbeda. Nah, ini adalah Often namanya sent up to radiosonde measure ya. the Ini alat temperatures of this meteorologi yang layer. dilepas The ke mesosphere angkasa ya. protects Earth from large rock-like objects from space called meteoroids. Ini When meteoroids enter, the biasanya friction akan between the habis di meteoroid and the mesosphere. mesosphere causes most meteoroids to burn Itu up. akan masuk ke bumi ya. Yow! Hot Kuasanya Allah stuff! ya. Semua benar-benar ikan jatuh itu belum sampai ke muka bumi sudah hancur. Kita bersyukur kalau enggak ada 1-2 yang jatuh yang di tempat termasuk di Indonesia. Have you ever seen a shooting star? A streak of light in the night sky? If so, did you know you weren't really seeing a star? Instead, you were witnessing a meteor burning up in the mesosphere. Akan habis ya. Jadi yang jatuh pun ke permukaan ini juga Occasionally, sisanya dalam large numbers of meteors enter the Earth's atmosphere and burn up, all at the same time. This is called a meteor shower. It's a great show, and you don't even need a telescope to see it. Kopi boleh ya. The thickest layer in the atmosphere is called the thermosphere. It starts Oke, at di about 80 atasnya kilometers itu above sekitar the surface. 80 km ada lapisan mesosfer, di Here, atasnya the termosfer ultraviolet paling luas. radiation from the Di sun mana suhunya turns to berbeda. heat Jadi and tiap causes lapisannya the suhunya air to berbeda. be Di very sini suhunya hot, makin up panas. to 1500 degrees 1500 Celsius derajat or more. ya, Celsius. Now Kenapa? scientists Karena break the dekat matahari. thermosphere down into Di 2 troposfer more suhunya layers. makin ke atas makin Little dingin. ya. devils, aren't they? Ini What's yang so sebaliknya sneaky lagi about ada calling the lapisan lower troposfer, part of the juga lapisan thermosphere the ionosfer. Kenapa? ionosphere? Karena di sini banyak ion. I don't know. Why do Biasanya they di sini call it that? banyak elektron ion yang Because menjadi when the komunikasi sun's satelit, radiation GPS, reaches dan this segala layer, macam. the particles Kasih become iman, electrically semua charged satelit or ada di ionized. lapisan ionosfer atau ionosfer. Ionized. Ionosphere. Very clever. These electrically charged Ini particles ada can cause lihat the ini. sky Ini to sebenarnya glow. namanya This is aurora ya, called an cahaya aurora. kutub, ya. In the northern Itu hemisphere, bahasa these lain, glowing ini particles bahasa are also called the northern objek lights. meteorologi ya. The upper part of the thermosphere is called the exosphere and Ini starts sebenarnya about 550 ionosfer itu kilometers di sini, or ionosfer di dalamnya, 342 miles above the 550 surface. kilometer adalah lapisan Exo terluar, means tapi outer in lapisan Latin, utamanya ada right? 4 ini. Yes. Mesosfer terluar And the adalah outer matahari. hemisphere is so thin here that one molecule of air can travel great distances without coming close to another molecule. This is the... That's it. Off to Rico. But you're overlooking one important thing. Kita lanjut aja. Oke, jadi penjelasan tadi sebenarnya dijelaskan dengan ini bahwa troposfer itu adanya di bawah ya, lapisan paling bawah. Di situ ada latent heat, ada panas laten, ya. Ada radiasi matahari, gelombang radiasi matahari, long wave radiasi gelombang panjang. Dan di matahari kebalikannya nanti outgoing long wave ya, ada
radiasi gelombang panjang dan juga ada sensible heat. Jadi proses atmosfer itu atau meteorologi, proses meteorologi itu terjadi di lapisan troposfer. Karena di situ banyak uap air, di sana ada energi ya. Kemudian ada energi yang dirasakan, sensible heat ya, panas latangan atau panas laten yang tidak terlihat, ini sebenarnya mengandung uap air. Kemudian ada kembalinya radiasi bumi ke angkasa. Ini nanti kita pelajari pada saat di global budget ya, nanti slide berikutnya. Untuk wilayah tropis ya, karena dia surplus dari pemanasan, kita tahu di wilayah lintang tropis adalah selalu mendapatkan penyinaran matahari yang lebih dibandingkan lintang lain, sehingga pemanasannya lebih banyak di tropis gitu ya. Di tropical cloud transfer, jadi sering terbentuk dari awan-awan yang mempunyai konveksi sangat tinggi, sehingga ada proses transfer panas ya di atmosfer. Ini yang tadi kita perhatikan bahwa lapisan antara troposfer dengan stratosfer sebenarnya tropopause, lapisan tertinggi dari troposfer, di mana tidak ada lagi awan di atasnya. Dan paling tinggi, bukan paling tinggi, dibandingkan dengan lintang lain di tropis bisa mencapai tinggi sekitar 7 km bedanya ya. Nah, kalau di wilayah polar tuh itu sekitar 3 km, kalau di tadi 12 km di gambar animasi tadi, kalau di kita bisa sampai 18 sampai 20 km. Nanti ada gambarnya. Nah, ini contohnya yang bisa Anda lihat. Jadi ini digambarkan dalam profil vertikal ya, troposfer, ini ada stratosfer, ini ada mesosfer, dan seterusnya termosfer. Anda lihat ini yang warna merah adalah suhu ya, ini ketinggian. Jadi di troposfer itu makin naik suhunya, makin naik ketinggiannya, maka suhunya akan turun. Sampai lapisan tropopause, cuma sampai 12 km atau di tropis 18 km ini, suhunya akan sama, kemudian kemudian akan turun makin ke atas. Sampai stratosfer, sampai lapisan stratosfer kembali, makin naik ketinggian, suhunya makin turun. Di sini tetap, kemudian makin naik lagi, makin panas. Makin tinggi karena di depan matahari. Nah, jadi ini yang namanya perbedaan dari profil temperatur vertikalnya berbeda ya. Jadi cuaca itu hanya ada di sini karena uap airnya di sini ya. Nah, ini melambangkan di pola atau di kutub yang warna merah, ketinggian tropopause-nya atau puncak awannya nanti akan lebih tinggi dibandingkan daerah lain di polar maupun di mid latitude ya. Lihat dia bisa mencapai 16 atau 18 km. Nah, kalau di polar itu hanya sekitar 10. Kalau di polar sekitar 9, di lintang menengah bisa 9 km gitu ya. Ini tampilan yang berbeda dari standar profil temperatur vertikal, hampir sama seperti tadi, tapi ini lebih terlihat penerapannya. Ini lihat awan hanya sampai troposfer ya. Kemudian pesawat ada di atasnya. Anda kalau naik pesawat memang biasanya yang benar tuh harus lewat, tidak boleh menabrak atau melintasi awan ya gitu ya. Tapi kadang-kadang ya karena kita tidak punya pilihan, kita naik ya pesawat itu yang harus melewati awan gitu ya. Karena sebenarnya bisa naik ke atas, tapi biasanya pesawat-pesawat seperti itu adalah pesawat yang bukan low cost carrier ya, tapi yang lebih tinggi. Kalau Anda naik Garuda biasanya lebih tinggi, penerbangannya di atas 13 kilo atau ya, ada di atas awan, puncak awan. Nah, semua pesawat di sini ya akan ada di atas tropopause. Kenapa? Karena di sini tidak ada hambatan. Karena kalau masuk awan nanti kita belajar tentang awan, apa yang ada di dalam sini. Awan itu berbahaya buat penerbangan. Kalau pesawat Anda bisa berasa turbulen di situ. Nah, kemudian ini supersonic, radio sonde yang kita lepas tadi bisa sampai ketinggian 2 milibar atau 50 milibar. Nah, ini yang tadi ionosfer atau atmosfer adanya di sini ya. Ini peristiwa tadi, gunung, ada aurora di sini ya. Nah, ini sama juga troposfer ya, cuma tampilan dari sumber yang berbeda. Ada profilnya turun, naik, dan naik. Kemudian ini bahasa Inggris ini menjelaskan apa yang kita jelaskan tadi, bahwa karakteristik dari tiap-tiap lapisan tadi. Gitu. Kemudian kita lanjut sebagai matahari sebagai sumber energi, ya, sebagai sumber utama energi. Bahwa primary source of energy itu di alam semesta ini adalah matahari, di mana reaksi foton dan energi visi itu terjadi di matahari. Kalau lihat dari gambar ini terlihat bahwa wilayah tropis merah, artinya menerima insolasi atau incoming solar radiation ya. Insolasi itu incoming solar radiation, radiasi matahari ke klima bumi itu paling banyak. Kalau di sini sekitar 450 watt per meter persegi, bayangkan ya. Ini sebenarnya kita potensi wilayah tropis untuk membangkit tenaga surya ya.
Oke, akibat insolasi tadi, ini Anda lihat ini ada equinox ya, pada saat 21 Maret 2 September matahari itu berada di tropis dan seterusnya. Ini menyebabkan penerimaan matahari sangat besar. Di ekuator matahari itu tegak lurus, sedangkan di bintang menengah di Asia, Jepang, Korea itu dia akan miring ya, sedangkan di kutub akan lebih miring gitu, sehingga di kutub itu siangnya lebih sedikit ya, lebih banyak malamnya, gelapnya sebenarnya gitu. Di Indonesia hampir 12 jam, 11 jam sekian ya. Jadi memang keuntungan di Indonesia gitu, kita negara yang diberkahi Tuhan sebenarnya. Ini global energy budget juga seperti itu. Akibat perputaran ini, revolusi terhadap matahari dan rotasi terhadap bumi sendiri sungguhnya, sehingga kita mempunyai musim-musim yang berbeda. Desember musim winter, ini ada autumn, kemudian ada summer dan ada spring ya. Di bulan Desember, ini Juni. Ini September ada autumn, musim gugur, dan ini ada winter ya. Ini sebenarnya adalah akibat pergerakan semu dari matahari. Pergerakan semuanya Anda lihat ya. Jadi matahari itu naik turun gini ya, utara, tengah, selatan, dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah tentang global energy budget. Ini adalah ini menerangkan secara keseimbangan harusnya radiasi matahari yang masuk atau instalasi akan kembali sama yang dikembalikan dari bumi ke matahari ya. Jadi kalau ini adalah namanya short wave atau gelombang pendek matahari, nanti keluarnya dari outgoing long wave. Kalau Anda hitung wattnya sama nih, 343, yang keluar juga sekitar 341 watt meter persegi kalau kita hitung. Nah, yang menjadi awan atau gunanya meteorologi adalah tadi yang latent heat ya, ada sensible heat dan ada uap air tadi ya. Nah, jadi kalau ada tidak keseimbangan dari segi energi, berarti ada yang tidak terganggu dalam neraca keseimbangan energi ini ya. Nah, terganggunya biasanya di sini terjadi bentuk awan atau fenomena meteorologi yang besar, badai dan seterusnya. Nah, apalagi sekarang ya kita melihat bahwa ada masalah dengan wilayah terutama di kota-kota besar di mana kita sudah tidak ada vegetasi yang baik ya, sehingga penyerapan oleh bumi terhadap radiasi matahari itu tidak bisa langsung diserap tapi langsung dipantulkan sehingga menjadi panas wilayah-wilayah perkotaan ya. Padahal kalau dia bisa menyerap ya pas pagi hari atau malam hari itu lebih nyaman ya. Pagi hari masih ada kabut. Kalau sekarang di Jakarta melihat kabut sangat sulit gitu ya. Salah satu. Oke, kita lanjut ke siklus hidrologi. Ini sebenarnya uap air, dia cerita bahwa siklus hidrologi itu siklus air ya. Air itu tidak kemana-mana ya. Ini kita belajar di masih sekolah dasar ya, SMP juga. Uap air di laut itu akan menguap, berkondensasi jadi awan, kemudian karena angin bergerak ke pegunungan, itu jadi air hujan. Air hujannya akan masuk ke sungai, akan masuk ke tanah, menjadi di danau, sehingga akan kembali lagi ke laut. Nah, jadi sebenarnya harusnya tidak ada banjir. Kenapa? Karena mereka punya jalan masing-masing. Ada yang menyerap ke tanah, ada yang dialirkan di danau, diserap. Nah, masalahnya sekarang aliran sungai mereka sudah tidak bagus, tidak cukup. Kita makanya kalau banjir. Yang tadi harusnya daerah resapan angin, resapan air sekarang sudah jadi perumahan dan seterusnya, sehingga ini menyebabkan banjir gitu ya. Di Tanjung Priok ya, wilayah Cilincing itu ya, tidak perlu hujan aja banjir selalu ada genangan. Berarti yang masalah apa? Tidak ada drainase yang baik kan gitu. Kalau tidak ada hujan tapi dia genangannya enggak, berarti dia kesadaran manusianya lagi. Buat drainase kita tuh tidak pada dekat laut ya, tidak terbuang ke laut. Kalau Anda perhatikan flyover di Jakarta, bagaimana flyover itu kalau hujan bisa banjir. Nanti airnya kemana tuh? Harusnya kan turun ke bawah. Tapi tidak turun karena ya tadi tersumbat gitu ya. Nah, jadi ini prinsipnya seperti ini, bagaimana mekanisme hujan dan air itu mengalir ya. Ini fase perubahan dari uap air. Jadi uap air itu bisa berubah ya menjadi air, itu bisa menjadi es, bisa menjadi uap air. Nah, ini berputar terus ya. Dia pada saat mengalami evaporasi uap air menjadi uap air. Kemudian pada saat es melting ada freezing, pada saat dingin, kemudian ada posisi, ada latent sublimasi dan segala macam. Ini proses ya, ada membeku, berkondensasi menjadi air ya. Jadi dari uap air berkondensasi menjadi air menjadi freezing menjadi es dan seterusnya ya. Water menjadi es akibat sublimasi, es menjadi water sekarang melting ya. Air menjadi uap air karena evaporasi. Proses fase dari uap air dan pertukaran energi laten ya. Laten itu tidak kelihatan ya, laten. Beda dengan sensible heat sama laten itu beda. Kalau sensible heat itu adalah panas tidak dirasakan. Kalau laten heat tidak terlihat tiba-tiba uap air, itu bedanya.
Oke, ini istilah-istilahnya mungkin Bapak Ibu bisa ya tidak harapkan ya, tapi minimal tahu lah apa itu bahasa Inggrisnya, istilahnya water vapor itu uap air, evaporation itu penguapan, kondensasi berkondensasi tadi ya, berkondensasi Anda lihat di sini kondensasi, begitu uap air berubah menjadi air itu namanya kondensasi ya. Latent heat tadi ya, panas laten penguapan, saturated air udara jenuh. Jadi kalau air udara uap air jadi jenuh itu nanti jadi hujan ya. Ada titik embun, dew point, ada absolute humidity, ada relative humidity, ada vapor pressure ya, tekanan uap air. Kita pelajari satu-satu. Nah, ini secara teori ya. Oke, ini sebenarnya menunjukkan tekanan uap air, specific humidity, menunjukkan massa udara atau massa uap air di atmosfer ya. Kita skip aja. Humidity, kelembapan ya. Nanti kita belajar kelembapan itu satuannya gram per kilogram. Jadi dalam ada berapa gram uap air dalam 1 kilogram uap air kurangnya ya, nih gram water vapor. Nanti makanya humidity itu kelembapan nanti bisa dihitung dengan menggunakan ada namanya perbandingan biar mudah, yaitu relative humidity ya, yaitu nanti satuannya menjadi persen ya. Kalau 100% berarti sangat lembab, RH nya 100% lembab gitu ya, jadi tidak main gram per kilogram lagi karena agak sulit mengukurnya ya. Kalau relative humidity lebih mudah. Oh, ini 100% berarti mendekati 90%, di bawah 60% berarti kering. Nanti kita bahas sendiri dan bagaimana cara pengukurannya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, ini bagaimana cerita kelembapan relatif ya tadi ya. Jadi perubahan dari uap air yang beri perubahan juga terhadap temperatur ya. Berbanding terbalik di mana kalau temperaturnya rendah relatif humidity-nya tinggi, berbanding terbalik ya. Dan seterusnya, pada saat ini pagi hari rendah naik, pada saat siang panas uap airnya relatif humidity-nya seperti itu. Kemudian titik embun sebenarnya adalah dew point ya, suhu titik beku gitu ya. Jadi sebenarnya ini perbandingan antara suhu bola kering dan bola basah. Betul, bola kering kalau Anda di bridge itu di kiri kanan itu, kalau kapal Anda kapal yang lumayan besar, di bridge itu suhu bola basah dan bola kering itu ada di pintu kanan kiri atau di luar ya, di luar anjungan. Dan itu biasanya kalau yang basah itu suhu bola basah nanti ada kainnya yang mesti dibasahkan ya. Kalau bola kering untuk mengukur suhu udara seperti biasa. Oke, ini kesimpulan sederhana ya dari bahwa komposisi atmosfer itu paling banyak adalah nitrogen 80%, 78%, oksigen 21% atau 2%, uap air hanya 4%, dan sisanya adalah udara kering ya. Dimana uap air itu sebenarnya berupa gas dalam water vapor, liquidnya water, solid dalam bentuk padatnya ice gitu ya. Jadi uap air itu bisa berbentuk ya. Uap air dalam bentuk gas, dalam bentuk cair adalah air. Ini beda, uap air sama air beda ya. Uap air itu gas ya. Yang solid ice, ya. Solid yang bentuk padat adalah es ya. Oke, ini greenhouse ozone juga penting buat kita tadi ya. Kita lanjut aja. Nah, ini yang menarik tadi bahwa makin tinggi troposfer, makin naik ketinggian, maka ada penurunan suhu 6,5 derajat setiap naik 1 kilo. Ya, setiap naik 1 kilo terjadi penurunan suhu 6 derajat. Itu hanya terjadi di sampai lapisan troposfer, dari bawah sampai troposfer. Kalau sudah lewat ya, malah berbanding terbalik, akan panas. Kembali lagi troposfer turun dan makin ke atas makin naik ya. Itu dijelaskan tadi. Kemudian oke, ini troposfer tadi ya, di mana tropopos puncak awan di tropis lebih tinggi dibandingkan lintang menengah dan lintang kutub. Ini adalah relative humidity ya. Relative humidity itu berkaitan menunjukkan adanya uap air di dalam atmosfer ya, menunjukkan kelembapan. Nah, itu saja sementara yang kita pelajari dan diskusikan tentang komposisi dan struktur atmosfer dan apa saja yang ada di dalamnya. Selanjutnya nanti kita akan mendalami lagi secara detail tentang parameter-parameter tersebut. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.